Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Atala Samudra Ananta dengan NPM 23160210074. Di sini akan membuat tugas akhir berupa presentasi terkait mata kuliah manajemen konflik. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang why was post-conflict in the 2024 Bandar Lampung local election rapidly resolved despite high conflict potential. Jadi, mengapa eh, konflik pasca Pilkada Bandar Lampung tahun 2024 dapat ditangani dengan cepat meskipun memiliki potensi eh, konflik yang tinggi. Saya akan melakukan presentasi terkait ini. Yang pertama tentang outline presentasi. Presentasi ini terdiri dari latar belakang, research puzzle, argumen utama, potential cause, bukti empiris, lalu ada literatur review dan debat teori, lalu metode penelitian, kesimpulan, keterbatasan penelitian. Mengapa konflik pasca Pilkada Bandar Lampung 2024 dapat diredam dengan cepat, meskipun potensi konfliknya tinggi? Pilkada serentak 2024 di Indonesia diwarnai oleh tensi politik yang tinggi. Bawaslu mencatat ribuan dugaan pelanggaran, termasuk politik uang, netralitas ASN, dan politisasi SARA di beberapa provinsi di Indonesia. Namun, Kota Bandar Lampung menunjukkan fenomena yang menarik. Meskipun memiliki sejarah rivalitas keras antara petahana, yaitu Eva Duyana, dan penantang, Rehana, serta potensi pelanggaran yang signifikan, pilkada berlangsung aman tanpa adanya bentrokan, korban jiwa, dan jalur hukum yang ditempuh. Masuk ke research puzzle. Berdasarkan teori manajemen konflik dan pengamal empiris di daerah lain, kita akan memprediksi semakin tinggi polarisasi pendukung, semakin besar risiko konflik horizontal. Lalu semakin banyak dugaan pelanggaran, semakin besar kemungkinan protes massa. Semakin ketat persaingan, semakin besar peluang pihak kalah melakukan mobilisasi. Tetapi di Bandar Lampung, risiko konflik tinggi secara objektif, namun eskalasi kekerasan tidak terjadi. Konflik cepat reda, semua pihak jatuh pada jalur hukum. Mengapa konflik pasca Pilkada Bandar Lampung 2024 dapat diredam dengan cepat, meskipun potensi konfliknya tinggi? Argumen utama saya, bukan polarisasi atau rivalitas kandidat yang menentukan eskalasi konflik. Konflik pasca Pilkada diredam oleh tiga faktor utama. Yang pertama, kapasitas lembaga resolusi konflik lokal, seperti Bawaslu, MK, tokoh adat atau agama, yang aktif mencegah dan memfasilitasi penyelesaian. Yang kedua, insentif rasional aktor. Biaya konflik seperti hukum, ekonomi, citra lebih tinggi daripada manfaat kekerasan. Yang ketiga, tindak tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita tinggi, kemiskinan rendah, masyarakat lebih memilih stabilitas. Dengan kata lain, bukan karena masyarakat sadar damai, tetapi karena struktur kelembagaan dan insentif membuat kekerasan menjadi pilihan tidak rasional. Lalu berikut ada potensial cause. Kapasitas Bawaslu Bandar Lampung dalam pencegahan ini. Bawaslu melakukan patroli pengawasan, peringatan, dan penindakan sejak masa kampanye. Pelaku pelanggaran tahu akan diproses, efek jerah, konflik tidak meledak. Lalu berikut ada tingginya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Pasca pilkada, semua sengketa disalurkan ke MK. Tidak ada protes jalanan. Ini berbeda dengan daerah lain yang MK-nya dianggap tidak independen. Lalu berikutnya ada tingkat pendapatan per kapita yang relatif tinggi. Berdasarkan data BPS 2023, PDRB per kapita Bandar Lampung itu lebih besar dari rata-rata provinsi. Masyarakat makmur cenderung menghindari konflik fisik karena kerugian ekonomi itu lebih besar dari potensi keuntungan politik. Lalu selanjutnya ada bukti empiris. Yang pertama adalah laporan Bawaslu Bandar Lampung tahun 2024. 45 laporan dugaan pelanggaran selama masa kampanye hingga penetapan hasil. 99% dari laporan tersebut diselesaikan secara administratif. Tidak ada satupun yang meledak menjadi konflik massa. Yang kedua, ada berita media lokal dari Radar Lampung, Lampung Pos, perkiraan bulan November sampai Desember tahun 2024. Tidak ditemukan pemberitaan tentang bentrok fisik antar pendukung. Yang ada hanya pernyataan damai dari kedua kubu. Lalu yang ketiga ada perbandingan dengan daerah konflik. Contohnya kita ambil case di sini ada Kabupaten Serang, Banten. Di sana, pendapatan per kapita itu 18 juta per tahun. Hal itu menyentuh angka kemiskinan hingga 12,5%. Konflik pasca Pilkada 2024 itu terjadi di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Eh, Pernyataan ini mendukung bahwa ekonomi itu berperan penting dalam konflik yang terjadi. Lalu selanjutnya ada literatur review.
Yang pertama ada Thomas Kilmann tahun 1974. Bawaslu dan tokoh adat menggunakan gaya kolaboratif. Para kandidat cenderung akomodatif sehingga konflik tidak eskalasi. Lalu berikut ada teori Collier and Hofler tahun 2001 yang dimodifikasi. Gaya konflik seperti hukum, ekonomi, citra itu lebih besar dari manfaatnya. Sehingga aktor memilih damai. Yang ketiga ada Lederat tahun 2003. Tahun 2003. Bandar Lampung memiliki infrastruktur seperti Bawaslu yang aktif, Mahkamah Konstitusi yang terpercaya, serta adanya forum adat atau agama. Selanjutnya ada debat teori. Yang pertama adalah polarisasi etnis atau agama di pilkada lokal sering memicu kekerasan. Itu adalah teori Oven tahun 2008. Di sini saya mendebatnya bahwasanya itu saya menolak teori tersebut karena Bandar Lampung itu heterogen, namun damai. Jadi ada faktor lain yang lebih kuat. Lalu berikutnya adalah masyarakat plural lebih rentan konflik. Itu teori Horowitz tahun 1985. Saya menolak karena berlampung itu plural tapi konfliknya redam di situ. Tidak adanya konflik yang muncul di Kota Bandar Lampung. Lalu berikutnya adalah benturan peradaban. Itu teori Huntington tahun 1996. Menurut saya teori ini tidak relevan karena konflik di sini bukan antar peradaban. Lalu berikutnya ada metode penelitian yang saya gunakan. Saya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu studi kasus tunggal di Kota Bandar Lampung. Lalu unit analisisnya, Kota Bandar Lampung periode September 2024 sampai Januari 2005, masa kampanye hingga pasca penetapan hasil. Lalu jenis data yang saya gunakan adalah data primer, laporan Bawaslu, KPU, BPS, berita media lokal seperti Radar Lampung dan Lampung Pos. Lalu berikutnya ada teknik analis. Teknik analis yang saya gunakan adalah proses tracing, yaitu menelusuri rantai klausul dari hipotesis ke hasil akhir. Itu konflik redamnya, hasil akhirnya. Kesimpulannya, kesimpulan utama yang saya ambil adalah yang pertama, konflik pasca Pilkada Bandar Lampung 2024 dapat diredam karena kapasitas Bawaslu dalam pencegahan dini dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai jalur hukum. Yang kedua, tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pendapatan per kapita yang tinggi, kemiskinan rendah, itu menurunkan insentif untuk konflik fisik. Yang ketiga, peran tokoh adat atau agama memperkuat mekanisme perdamaian lokal. Empat, temuan ini mendukung teori Kilman, yaitu gaya kolaboratif dan Ledrat, yang mengusung tema infrastruktur perdamaian, serta memodifikasi Collier and Hofler dengan menekankan biaya konflik. Implikasi kebijakannya adalah penguatan Bawaslu dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih efektif mencegah konflik pasca pilkada daripada sekedar imbauan toleransi. Lalu selanjutnya ada keterbatasan penelitian yang saya alami. Jadi keterbatasannya itu yang pertama tentang generalisasi rendah, yaitu studi kasusnya tunggal, tidak bisa langsung digeneralisasi ke semua daerah. Yang kedua, data wawancara terbatas, tidak mewakili seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga, tidak ada pengukuran kuantitatif. Jadi di sini tidak menggunakan regresi atau statistik, sehingga kekuatan hubungan antar variabel tidak dihitung. Selanjutnya ada potensi bias sumber berita. Media lokal mungkin cenderung melaporkan hal positif untuk menjaga citra daerah mereka. Gitu. Lalu ada data pustaka. Di sini saya menggunakan Thomas KW dan Hillman teorinya, lalu Lederach, lalu ada Collier dan Hofler, lalu ada Oven, lalu saya mengambil data dari Bawaslu Bandar Lampung, yaitu laporan pengawasan Pilkada 2024, serta Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung dalam angka 2024. Selain itu, saya juga mengambil berita dari Radar Lampung 2024, itu Pilkada Bandar Lampung berjalan damai, edisi 15 Desember 2024. Baik, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Konflik jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.